bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Bukti itu diantaranya harus kita mempunyai sikap itu. Kalau tidak, mari kita rapatkan jajaran. Rapatkan, jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan merubah Indonesia. Bagaimana bangsa kita kalau mempunyai pendirian Indonesia yang melekat, NKRI-nya melekat, ideologi negaranya melekat menjadi benteng-benteng kita, insya Allah kita akan menjaga keutuhan negara persatuan Indonesia. Setuju? Tunjukkan kalau kita setuju, jangan basa-basi. Kita dididik bagaimana cara menghormati, menghargai apa yang diciptakan oleh Yang Maha Esa. Diangkat dari mulai bumi dan air, maka menjadi tanah air. Kemanfaatan apa yang ada diciptakan di atas bumi yang melahirkan dua sejoli, Adam dan Hawa, yang melahirkan suku bangsa. Kita ini semuanya dari turunan satu, Adam dan Hawa, menjadi suku bangsa yang luar biasa dan diberi tanah masing-masing sehingga menjadi nama negara. Bisa saja Timur Tengah menjadi tanah India, Cina, Afrika, dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk dipandang semata. Untuk kita pelajari, untuk kita fahami sejauh mana kita mengenal suku bangsa yang ada di dunia ini. Kalau kita mengenal setiap suku bangsa apa yang ada di negeri ini khususnya, ditarik lagi dunia internasional, saya yakin Pak, tidak ada intervensi, tidak ada perang, pertumpahan darah, tidak ada. Karena apa? Membawa misi kasih sayang di antara satu sama yang lain. Itu hebatnya. Maka dari itu, kalau kita mengenal, untuk saling mengenal atau dengan bahasa lita'arofu, pasti kita akan menghargai. Dari menghargai yang skop internasional sampai skop nasional. Dan cinta kita kepada tanah air itu bukan sekadar kita mencintai karena kepulauan kita itu kaya, laut kita luas, bukan itu saja. Tapi cinta tanah air kita ini mampu menghargai apa yang ada, yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kepada bangsa Indonesia ini. Menumbuhkan rasa handar beni, merasa memiliki. Maaf saja, ana wong jambu, duit jambu, jambunya besar-besar, pasti kita makan ini jambu Bangkok. Apa berarti sih ngomong jambu Indonesia? Coba bergeser sedikit lah, sebagai bukti cinta tanah air kita yang sederhana saja. Lelenya lele mana? Wah, ini lele Ponorogo, hebat. Lele Surakarta, lele daerah mana? Kita angkat kearifan lokalnya karena kita merasa memiliki handar beni kepada republik ini. Setuju? Sing bener. Setuju? Kurang keras aku tiru Pak Kapolda Sudeh. Mestinya harus kita bangkit. Ayam Indonesia, bukan ayam Bangkok. Oh, sidik ayam Bangkok, lele Bangkok, sampai durene Sawaban Bangkok kabeh. Negara ini sendiri itu makmur, subur, makmur seperti begini, kok kita disebut melarat. Lelene Bangkok, durene Bangkok, ayame Bangkok. Kita kaya kok. Kita rubah.
Bila mana ini tumbuh dari bawah, sudah tumbuh merasa memiliki apa yang tumbuh di bumi pertiwi ini, ekonomi insya Allah tidak lama akan cepat tertolong. Karena apa? Bangga apa yang dikeluarkan oleh bumi pertiwi ini. Tapi Nabi Sarasone orang duweni orang repot, kurang menghargai. Inilah, disinilah sedekah bumi dibangkitkan secara tidak ketoro gitu loh. Dengan segala upacaranya, ada yang wayangan dan sebagainya. Filosofi dunia pewayangan yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Itulah diantaranya. Yang satu sisi sedekah air, sedekah laut. Ya ono apa laut disedekahi. Saya kagum kepada laut. Kalau kita melihat laut itu paling ya maaf saja, ikannya besar-besar, kapalnya hebat, dari kapal minyak atau kapal-kapal lainnya lah banyak sekali. Tapi saya melihat laut satu sisi yang lain, artinya laut itu mempunyai harga diri yang sangat tinggi, luar biasa. Contoh untuk kita. Yang saya pertanyakan, berapa juta kubik per detik dari anak sungai ini yang masuk ke laut? Membawa dengan segala limbahnya, apalagi kalau musim hujan. Luar biasa. Tapi laut itu sendiri mampu menebis. Iki aja merusak negara gue. Mikir. Out semuanya. Limbah bisa disingkirkan dengan gelombang, dengan irama yang halus. Sangat klasik suara debur gelombang. Luar biasa. Belum kalau musim hujan, berapa miliar per detik. Yang sama. Tapi di sini ada keistimewaan yang luar biasa. Apa diantaranya? Yang masuk jutaan atau miliaran kubik, airnya itu tawar. Tapi tidak mampu merubah asinya air laut. Ini yang saya kagum, sedekah laut itu di sini. Bagaimana bangsa kita? Kalau mempunyai pendirian Indonesia yang melekat, NKRI-nya melekat, ideologi negaranya melekat menjadi benteng-benteng kita, insya Allah kita tidak kalah dengan laut. Kita akan menjaga keutuhan negara persatuan Indonesia. Setuju? Tunjukkan kalau kita setuju, jangan basa-basi. Maaf dulu Pak Gubernur, kalau melaku sidik-sidik ini Pak Redep, saya dalang orang-orang lakon. Kalau ini mestinya kita tanamkan kepada regenerasi kita. Apa itu tidak ngomong? Itu Arab tekan dia. Mubrang perkara ini menang irung tok sik menang dawa. Ayah saya, kakek saya sudah dilahirkan di Indonesia, di Arab ya. Haji tekan kono ya di Jawa-Jawa ini sing bener iku sing ndi lho. Lah itulah. Saya bangga kalau dikatakan Habib Lutfi orang Indonesia, jelas bangga orang Indonesia. Adapun keturunan mau Cina boleh, mau Arab boleh, tapi kelahiran tumpah darah kami Indo. Yang keras kalau bicara Indonesia, jangan melemah. Tunjukkan kami merasa memiliki. Aja lemah di Indonesia yang keras. Indo. Nah gitu harusnya, maaf itulah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang kami banggakan. Jadi laut pun mempunyai pendirian yang luar biasa. Ditunjang lagi, bagaimana ketika setiap upacara seremonial ataupun tidak pasti diawali dengan suara lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sengaja memang sering saya bicarakan, saya takut soalnya. Kalau ini hanya menjadi seremonial saja, tapi tidak menjiwai.
Sebenarnya kalau kita mau menjiwai, pada waktu kita melakukan Indonesia tanah airku, benar? Benar apa ora? Benar. Kemana saja harus mengatakan Indonesia tanah tumpah darahku, bukan dalam lagu saja. Jadi lagu Indonesia Raya adalah bagian ikrar, pernyataan kami bersama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa yang wajib kita sumbangkan untuk menjaga keutuhan sesuai dengan ikrar kita, Indonesia tanah, harusnya kan begitu. Kalau bisa ditumbuh luar biasa. Kekuatan ini, maaf saja Pak, nuklir itu kalah belum apa-apa. Karena nasionalisme kita yang tumbuh yang luar biasa. Apalagi diawali bangunlah jiwanya, luar biasa. Bangunlah badannya, tapi setelah jiwanya, negara kami punya ideologi kok. Dengan Pancasilanya itu tadi, ideologi negara. Ini mestinya menjadi benteng-benteng yang kokoh. Apalagi sila ketiganya, kesatuan persatuan. Dari sinilah kita akan membentengi yang sangat luar biasa. Para hadirin yang saya hormati, sejauh mana kita menyampaikan kepada anak-anak kita sedini mungkinlah, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya kira kalau anak-anak ini mulai tumbuh, khususnya kita sendiri, kita akan melontarkan satu pertanyaan juga. 1945, jangankan lagi 28. 45 yang baru saja kita ada di mana? Pernah ikut andil apa sih? 47 kita ada di mana? Saya mau tanya. 47 saya baru lahir. Sudah punya kontribusi apa untuk bangsa dan untuk republik ini? Itu yang selalu mendenging di telinga kita ini. Terus ambil sepiro, nyekel bambu runcing aja tidak, apalagi bedil. Bendera miring saja umpamanya juga dapat tiangnya bendera, mbok iya berhenti sebentar, luruskan tiangnya. Apa maneh kon manggul bedil, lihat yang begitu saja meluruskan saja sungkan kok. Kenapa melentur? Sebab apa dari melenturnya ke nasionalisme? Karena kita sudah mengurangi mengetahui tentang sejarah yang harusnya menjadi fondasi apa yang ada di dalam nasionalisme itu sendiri. Makanya dengan adanya 10 November peringatan 17 Agustus menguak sejarah. Keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara, membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indo harus tertanam. Kalau sudah sepakat ini, kita akan menghargai kebinekaan kita. Kita tahu luar biasa akan semakin kokoh kekuatan kita bersama. Dari itu kami mengharapkan sekali dengan kebinekaan ini bisa terus menyambung di setiap usulan seperti tadi Pak Gubernur, di setiap kabupaten akan tumbuh, membangun kembali merasa memiliki, merasa hantarepeni. Terakhir saya hanya bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Bukti itu diantaranya harus kita mempunyai sikap itu. Kalau tidak, mari kita rapatkan jajaran. Rapatkan, jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan merubah Indonesia.
Hadirin wal hadirat, itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Betulnya masih panjang sekali, tapi mengingat cuaca ya sudah cukup tinggi matahari, tidaklah bijaksana apabila kita kepanjangan. Mari kita tutup dengan doa bersama, walaupun nanti ada penerusnya, tapi kita akan memberikan kesempatan kebersamaan ini sesuai agama dan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.